Nah, bayi itu tadinya lagi netek begitu, ditutupi. Nah, bayi itu kemudian langsung bangun. Langsung bayi itu ngomong. Nah, itu dia berikan dalam Al-Quran, ayat berikutnya, 30, 31 ini. Dia mengatakan begini. Qala, inni abdullah. Aku adalah hamba Allah. Nah, ini luar biasa. Langsung dia jawab, dia adalah hamba Allah. Bukan, inni ibdullah, aku anak Tuhan. Bukan, aku adalah hamba Allah. Ya. Atani al-kitab. Aku akan mendapatkan kitab nanti dalam hidupku ini. Waja'alni nabiyya, dan Allah akan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Waja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah Tuhanku akan menjadikan aku adalah yang memberikan keberkahan di mana aku hidup. Di mana aku ada, maka sekitarku akan mengalami kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh keberkahan dari Allah. Wa usani bis shalah, dan aku diwasiatkan oleh Allah untuk menegakkan salat, artinya ibadah kepada Allah. Wa zakat, dan berzakat, ibadah sosial, ibadah kepada lingkungan di kiri kanan. Madum tuhaya, selama aku hidup, kata kata bayi kecil Nabi Isa ini. Wa barrum biwalidati, dan aku diwajibkan berbakti kepada ibuku. Maka beda dengan waktu ayat Nabi Yahya, wa barron biwalidayya, aku disuruh berbakti kepada kedua ibu bapakku. Karena dia punya bapak dan ibu, ya, Nabi Yahya. Tapi kepada Nabi Isa kalimatnya adalah wa barron biwalidati, aku diwajibkan berbakti kepada ibuku karena dia nggak punya bapak, ya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan aku bukanlah sosok yang nantinya akan jadi orang yang durhaka, orang yang sombong, orang yang otoriter dalam kehidupan. Kalau dia jadi pemimpin, dia jadi raja, dia tidak akan begitu. Ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu, salam sejahtera untukku ketika aku dilahirkan. Wa yauma amutu, dan ketika aku nanti mati. Dan salam untukku ketika aku nanti dibangkitkan dalam keadaan hidup lagi. Itu ayat 33. Nah, kata-kata ini juga diucapkan oleh Yahya kemarin. Ini kalimatnya wassalamu alaihi, salam kepada Nabi Yahya, ya. Yauma wulida, hari ketika dia dilahirkan, wa yauma yamutu, hari ketika dia nanti mati, wa yauma yub'atsu hayya, hari nanti ketika dia dibangkitkan dalam keadaan hidup lagi. Kalimat oleh Nabi Isa langsung karena dia yang mengucapkan. Jadi wassalamu alayya, kepadaku. Salam untukku di hari aku dilahirkan, dan salam untukku ketika aku nanti mati, dan salam untukku ketika aku nanti dibangkitkan. Para jemaah sekalian, ada hal yang ingin saya catatkan dalam kesempatan ini. Ada 6 pelajaran yang berharga dari kisah kelahiran Nabi Isa ini. Ya, jadi proses ketika Nabi Maryam akhirnya melahirkan anaknya Nabi Isa alaihissalam. Ya, yang pertama, Nabi Isa mengatakan annahu abdun laisa birabbin, bahwa dia mengakui dirinya langsung dia adalah seorang hamba, abdun, bukan ibnun, bukan anak Tuhan, ya. Dan bukan dia sendiri Tuhan. Jadi wala laisa birabbin wala ibnin lirabbi, ya. Dia bukan Tuhan dan dia bukan anak Tuhan. Dia katakan inni Abdullah. Nah, ini kalimatnya. Yang kedua, Allah Ta'ala khassahu bil wahyi wan nubuwah. Ya. Allah mengkhususkan pada dirinya nanti akan termasuk orang yang mendapatkan wahyu dan kenabian. Dia akan menjadi seorang rasul. Ya. Atani al-kitab wa ja'alin nabiyya, pada kata-kata itu. Yang kedua. Jadi beliau adalah sosok yang menjadi nabi dan rasul. Ya. Kemudian yang ketiga, anallaha azza wa jalla barakahu faja'alahu mu'alliman lil khair nafi'an lil ummah. Allah telah menentukan sosok Nabi Isa nanti akan menjadi sosok yang memberkahi kehidupan di sekitarnya, di alam kehidupan di sekitarnya, umat manusia di sekitarnya. Dia yang membimbing manusia kepada kebaikan, dia yang menjadi sosok yang memberikan manfaat bagi sekitar, ya. Haitsu makana wa aina mahalla, dimanapun dia tinggal, dimanapun dia berada, maka dia menjadi sosok yang memberikan manfaat bagi sekitar. Itu. Fawujuduhu barokah wa rahmah ala nas. Keberadaannya dimanapun dia berada menjadi berkah dan rahmat bagi sekitar, bagi orang banyak. Ya. Wa ilaihil isyarah biqaulihi ta'ala wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Itu pada kalimat itu.
Yang keempat, pelajaran ini adalah Allah Ta'ala farada alaihi at-takallif asy-syar'iyyah wa huwa 'abdun ma'murun bi ta'atillah. Sinilah pembelajaran bahwa dia adalah seorang hamba. Karena dia hamba, dia punya syariat, dia punya kewajiban, dia punya taklif. Taklif itu dia punya beban melaksanakan sesuatu dari Allah. Apa itu? Dia wajib mengerjakan dua hal utama, sholat dan zakat. Nah, kalimat sholat dan zakat itu menunjukkan bahwasanya dia seorang hamba. Kalau dia Tuhan, dia nggak dapat perintah, dia nggak dapat tanggung jawab, dia melaksanakan apapun maunya sendiri. Tapi karena jelas dia seorang hamba, maka dia adalah sosok yang dapat perintah dari Tuhannya. Disuruh sholat, ya sholat. Disuruh berzakat, ya zakat, karena dia hamba. Nah, beda kalau dia Tuhan, disuruh sholat, ya siapa yang mau bisa suruh dia? Dia Tuhan. Dia malah menyuruh orang, dia malah menyuruh umat, kan begitu. Nah ini membuktikan dia betul-betul adalah seorang hamba. Dia diberikan beban tanggung jawab melaksanakan ibadah sholat dan melaksanakan ibadah zakat. Itu pada kata-kata wa ausani bis shalah wa zakati ma dumtu hayya. Selama aku hidup, aku diwajibkan sholat dan aku diwajibkan berzakat selama hidup. Dan memang dulu di zaman Nabi Isa itu zakat itu besar, sampai 25% itu zakat diwajibkan kepada umat Nabi Isa alaihissalam. Jadi memang itu ibadah yang diharuskan pada albirru biwalidati wa tawaddu ma'a ashirati wa adamu takabbur wa tajabbur ala ibadillah. Nah, yang kelima pelajarannya adalah di sini Nabi Isa diwajibkan untuk berbakti kepada ibunya yang melahirkannya, orang yang membersamainya untuk tumbuh kembangnya dari mulai dia bayi, ya, anak-anak, remaja, memeliharanya, menyayanginya. Nah, kepada orang ini disuruh Nabi Isa berbakti. Kita pun juga demikian, orang yang melahirkan kita, membersamai kita, membesarkan kita, ya, mengurus kita dari sejak kita lahir sampai kita dewasa, dan kepada orang yang di sekitarnya. Jadi maksudnya kepada mungkin pamannya, bibinya, ya, saudara kandung orang tua kita, saudara kandung ibu kita, semuanya, semua kita disuruh nggak boleh melakukan tajabur, takabur, bersikap sombong, bersikap merasa besar itu di hadapan mereka, harus merendah, ya, harus menghormati. Itu sikap yang diajarkan oleh peristiwa Nabi Isa ini. Yang terakhir, yang keenam, peristiwa Nabi Isa ini mengajarkan kepada kita tentang takrimullah lahu bisalamah wal amni fid dunya wal akhirah. Ya, faqad qadarul maula jalla wa ala lahu assalam wal aman wa tuma'ninah fi yaumi wiladati. Bahwa ini merupakan bentuk kemuliaan dari Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Betapa beliau adalah sosok yang terpilih ketika dilahirkan, lahir dalam keadaan mudah, selamat, ya, lahir dalam keadaan aman, tidak diganggu, tidak ada huru hara, tidak ada perang, tidak ada yang membuat dia terjatuh, terluka dan semacamnya. Dan itu akan menjadi keadaan yang berlaku pada dirinya saat dilahirkan, saat kematian, dan saat nanti dibangkitkan. Makanya kalau Nabi Isa matinya disalib, itu berarti bukan mati selamat. Padahal janji Allah dia matinya pun selamat, matinya pun tenang damai. Nah berarti dia bukan mati saat itu. Makanya dalam Al-Quran keyakinannya adalah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib, Nabi Isa tidak seperti yang disangkakan oleh orang-orang Yahudi, mereka yang membunuh, ya. Dan mereka masih ragu bahwasanya mereka lah yang membunuh Nabi Isa alaihissalam. Artinya wama qataluhu yaqina, mereka tidak yakin yang dibunuh itu adalah Nabi Isa, tapi pokoknya orang yang diduga seperti Nabi Isa ciri-cirinya, dan akhirnya mereka merasa itulah mungkin Nabi Isa, makanya mereka membunuh. Tapi wama qataluhu yaqinan, mereka sebetulnya nggak yakin 100%, ya, betul-betul itu Nabi Isa. Nah, itu orang Yahudi sendiri, si pembunuh mengatakan begitu, wama qataluhu yaqinan, mereka tidak betul-betul yakin membunuh Nabi Isa alaihissalam.